Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik saja ya kan? Pada video kali ini, mari kita belajar mengenai integrasi dan reintegrasi. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, apa ada yang sudah tahu apa itu integrasi? Menurut Paul V. Horton, integrasi sosial merupakan proses pengembangan masyarakat ketika segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Sedangkan menurut Kun Mariyati dan Susi Suryawati, integrasi sosial merupakan proses penyesuaian unsur-unsur yang berada di dalam masyarakat, sehingga menjadi satu kesatuan, meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa integrasi sosial merupakan proses pemersatuan masyarakat dari unsur-unsur yang berbeda, meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan norma, agar mampu berperan bersama dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Sehingga, apabila terjadi integrasi, maka akan terjadi kerukunan dan meleburnya setiap individu di dalam sebuah kelompok, salah satunya ketika dilaksanakannya gotong royong. Proses integrasi dapat dicapai melalui 4 fase. Fase pertama yaitu akomodasi, di mana masyarakat yang berkonflik dipertemukan untuk berdiskusi mengenai penyelesaian konflik. Fase kedua yaitu kerjasama, di mana hal ini bertujuan untuk menimbulkan interaksi positif antar kelompok yang berkonflik. Fase ketiga yaitu koordinasi, di mana koordinasi digunakan untuk menjaga kerjasama agar tetap terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan fase keempat yaitu asimilasi, di mana terjadi perubahan nilai-nilai pada tiap-tiap kelompok dan penerimaan cara hidup yang baru. Dan hal tersebut menandai terjadinya integrasi di dalam kelompok. Dan berikut ini faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, homogenitas kelompok. Yang kedua, besar kecilnya kelompok. Yang ketiga, mobilitas geografis. Dan yang keempat, aktivitas komunikasi. Kemudian, ada pihak yang terlibat dalam proses integrasi. Yang pertama, pihak dari dalam. Pihak dari dalam yang dimaksud adalah pihak yang berasal dari komunitas yang mengalami konflik dan kekerasan. Kemudian, pihak dari luar. Pihak dari luar dianggap memiliki pandangan yang netral dalam sebuah konflik, sehingga mempunyai pandangan yang berbeda dalam menyelesaikan masalah tanpa mendengar salah satu pihak. Contohnya, LSM, kemudian Polri, dan militer. Kemudian ada sifat integrasi. Yang pertama, integrasi normatif, yaitu integrasi yang terbentuk karena terdapat kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama, dan solidaritas. Kemudian ada integrasi fungsional, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya ketergantungan antar kelompok masyarakat. Dan terakhir, ada integrasi koersif, yaitu integrasi yang terbentuk karena adanya paksaan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dengan menggunakan lembaga sosial. Kemudian, syarat terbentuknya integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat sadar bahwa mereka telah berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam berinteraksi. Dan yang ketiga, norma dan nilai sosial berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Selanjutnya, kita membahas mengenai reintegrasi sosial. Apa itu reintegrasi sosial? Kemudian faktor pendorong reintegrasi sosial. Yang pertama, konflik dan kekerasan terjadi kembali dalam masyarakat. Yang kedua, terdapat permintaan untuk membangun kembali hubungan antar masyarakat yang tercerai-berai. Dan yang ketiga, keinginan kembali menciptakan ketentraman dan keharmonisan seperti sedia kala. Proses pelaksanaan reintegrasi terjadi selama 4 tahap. Yang pertama, membangun kepercayaan atau trust building. Yang kedua, penguatan identitas bersama. Yang ketiga, penguatan melalui kegiatan bersama. Dan yang keempat, membuat kebijakan pemerintah yang berorientasi. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses reintegrasi. Yang pertama, tim terpadu penanganan konflik sosial, yaitu merupakan tim khusus penanganan konflik sosial yang dibentuk oleh Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah daerah. NGO luar negeri,
NGO merupakan organisasi LSM yang ada di Indonesia. Perbedaannya adalah NGO adalah organisasi yang berbasis internasional. Kemudian, organisasi internasional. Organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan lain-lain yang berperan dalam peningkatan perdamaian dunia. Demikian video pembelajaran mengenai integrasi dan reintegrasi. Sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye. Sebuah pengesatuan dari sebuah kelompok-kelompok yang berbeda. Misal, sebelah sini lah berbeda yang sama yang sebelah sini lah. Terus ada sebuah gerakan atau proses yang terjadi untuk mempersatukan beberapa pihak ini. Itu namanya integrasi. Belum sudah jelaskan apa yang tahu apa itu terjadi. Menurut komunitas integrasi sosial merupakan proses pengembangan masyarakat yang tidak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa integrasi sosial merupakan proses pembentukan masyarakat dari unsur-unsur yang berbeda, mengikuti perbedaan kehidupan sosial, ras, etnis, agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan video Powtoon tentang materi integrasi dan reintegrasi, di sini Bu Ervi sudah melihat videonya, akan memberikan ulasan dan evaluasi dari media yang sudah kalian buat. Yang pertama tentang kelebihannya. Kalau dari segi kelebihannya, berarti kalian sudah mampu membuat media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Artinya tidak semua mahasiswa bisa membuat media tersebut dan memiliki keahlian untuk membuat Powtoon itu sendiri. Kelebihan yang kedua, media tersebut lebih menarik bagi siswa karena dalam bentuk gambar yang ada suaranya juga cukup jelas untuk didengarkan. Sedangkan untuk dari segi kekurangannya, setelah Bu Ervi lihat, karena materinya itu 1 KD untuk 1 Powtoon, jadi terkesannya itu terlalu terburu-buru. Jadi suaranya itu terlalu cepat, materinya terlalu cepat. Kalau untuk anak SMA mungkin kurang bisa memahami materi itu. Yang kedua, untuk isinya harusnya itu isinya jangan terlalu teks banget. Jadi itu kan cuma dibacakan.
akan lebih bagus kalau isinya itu kayak contoh-contoh atau aplikasi yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siswa itu lebih cepat mudengnya karena ini kan dipakai untuk kegiatan daring. Sedangkan kalau yang ditampilkan tadi itu kan materi yang betul-betul sesuai dengan buku. Kalau sesuai dengan buku kan siswa bisa lihat sendiri di internet, cari di Google. Mungkin itu aja ulasannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa memilih SMA 1 Mojo Tengah menjadi sekolah mitra? Alasannya itu pertama karena letaknya strategis sehingga memudahkan kami untuk menuju ke SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Selain itu, SMA Negeri 1 Mojo Tengah juga sedang melaksanakan simulasi pembelajaran luring atau tatap muka sehingga bisa digunakan sebagai alasan kami untuk bekerja sama dengan SMA Negeri 1 Mojo Tengah. Kenapa memilih SMA Negeri 1 Mojo Tengah sebagai sekolah mitra? Ya karena sekolah SMA 1 Mojo Tengah itu menjadi sekolah yang strategis, terletak dekat dengan tempat tinggal saya. Kemudian untuk SMA 1 Mojo Tengah sendiri juga masih jarang menerapkan media pembelajaran yang inovatif, khususnya untuk mata pelajaran sosiologi sendiri. Selain itu, saya adalah salah satu alumni dari SMA 1 Mojo Tengah, sehingga saya memiliki relasi dan juga akses untuk mempermudah kami bekerja sama dengan SMA 1 Mojo Tengah. Kenapa memilih Pautun menjadi media pembelajaran? Nah, yang pertama itu dari Bu Ervi sendiri, guru mitra yang ada di SMA Negeri 1 Mojo Tengah itu meminta untuk dibuatkan video animasi. Untuk pembuatan video animasi itu sendiri, Ibu Ervi menyarankan untuk pembuatannya melalui aplikasi Pautun. Dalam pembuatannya itu Pautun itu sangat mudah dipahami, banyak sekali fitur-fitur, baik itu karakter animasinya ataupun animasi dalam pergerakan per videonya. Selain itu, aplikasi Pautun itu sendiri memiliki fitur Pro yang dapat digunakan oleh pengguna baru selama 3 hari ataupun bagi pengguna yang ingin berlangganan. Mengapa memilih Quizizz untuk dijadikan media pembelajaran? Saya memilih Quizizz menjadi media pembelajaran karena yang pertama, Quizizz itu mudah dibuat dan juga mudah diakses oleh siswa atau peserta didik. Kemudian Quizizz itu asik saat mengerjakan, kita tidak merasakan itu sebagai sebuah kuis tapi sebagai sebuah game. Karena di kuis itu sendiri dilengkapi oleh gambar-gambar dan juga meme yang sangat menghibur. Kemudian Quizizz kami gunakan sebagai patokan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi yang kami sampaikan, yaitu kami gunakan sebagai pretest dan juga posttest. Apa kendala yang dihadapi dalam memproduksi media pembelajaran Pautun? Ya, ada beberapa kendala. Yang pertama itu koneksi jaringan. Koneksi jaringan yang ada di daerah saya terbilang cukup susah, sehingga dalam pembuatannya kadang video tersebut tidak tersave sehingga mengulang lagi dari awal. Kemudian materi yang terbilang cukup sedikit sehingga perlu ada pengembangan yang lebih banyak lagi sehingga menyita lebih banyak waktu. Kemudian aplikasi Pautun itu sendiri terbilang cukup berat sehingga untuk beberapa device atau laptop yang saya gunakan sering mengalami freeze atau hang sehingga tidak dapat dijalankan sehingga mengulang dari awal kembali. Selain itu, fitur Pro yang hanya terdapat selama 3 hari sehingga mempersempit waktu, sehingga saya membutuhkan 2-3 akun baru untuk membuat produksi media tersebut. Selain itu, dalam mendownload media Pautun itu sendiri terbilang cukup ribet karena saya harus mengupload terlebih dahulu ke YouTube, kemudian saya download kembali dari YouTube agar dapat ditampilkan di laptop. Apa kendala yang ditemui dalam proses pembuatan produksi media Quizizz? Untuk kendala yang pertama itu jaringan internet yang kurang stabil itu bisa menjadikan proses pembuatan Quizizz menjadi semakin lama. Kemudian karena materi yang kami ambil adalah integrasi dan reintegrasi sosial yang cenderung sedikit, jadi kami untuk membuat soal-soal Quizizz kita menggunakan studi kasus. Hampir dari 1-10 soal itu kami menggunakan studi kasus. Kendala apa yang dijumpai dalam melakukan praktik media pembelajaran? Ada beberapa kendala. Yang pertama itu media pembelajaran yang saya buat itu berbentuk video animasi Pautun sehingga
apabila ditampilkan di depan kelas menggunakan proyektor itu kurang maksimal, sehingga lebih maksimal lagi apabila dilaksanakan dalam media pembelajaran daring. Kemudian dalam prakteknya Ibu Mitra, Ibu RV itu tidak mendampingi, sehingga mungkin dalam melakukan evaluasi atau memberikan arahan itu kurang maksimal. Kendala apa yang dijumpai dalam praktek media pembelajaran? Kendala yang kami jumpai itu yang pertama karena siswa kurang aktif dan integratif. Jadi ketika kami memberikan pertanyaan, mereka kurang memberikan tanggapan atau feedback kepada kami. Jadi kami kurang mengetahui kekurangan kami ketika praktek saat itu juga. Kemudian kendala lain yaitu ada miskomunikasi antara kami dan juga dari guru mitra. Yang semula kami diberikan durasi waktu 20 menit, ternyata saat praktik kami diminta untuk mengisi pembelajaran selama 2 jam pelajaran atau setara dengan 2 kali 30 menit. Kemudian dari situ juga kami menjadi memiliki waktu yang longgar dan kurang termanfaatkan dengan baik. Kemudian kendala lainnya ada juga siswa yang tidak memiliki gawai. Jadi ketika pembelajaran dan memanfaatkan handphone seperti mengisi kuis dan juga memberikan tanggapan melalui Sikrito dan juga mengisi presensi, kami memberikan pinjaman HP kepada siswa tersebut. Bagaimana pendapat Anda setelah melakukan praktik media pembelajaran? Apakah lebih enak menggunakan media pembelajaran daring atau luring? Menurut saya sendiri, berkaitan dengan media pembelajaran yang saya buat, yaitu video animasi kartun, itu lebih prefer ke pembelajaran daring, karena apabila dilaksanakan secara daring itu siswa dapat menonton secara lebih baik melalui gadget yang mereka miliki masing-masing, baik itu handphone ataupun laptop. Tapi secara prakteknya langsung sebenarnya itu lebih enak apabila pembelajaran secara luring, karena guru dapat memantau siswa dalam pembelajarannya, sehingga kita tahu apakah siswa itu benar-benar belajar atau hanya cuma berdiam diri menonton video seperti itu. 3. Bagaimana menurut Anda mengenai praktek media pembelajaran yang telah Anda lakukan? Apakah lebih mengenakan dalam pembelajaran daring atau dalam pembelajaran luring? Kalau menurut saya, dalam praktik media pembelajaran yang sudah kami terapkan itu lebih nyaman menggunakan daring, karena dari desain media yang kami buat itu memang kami terapkan untuk daring, tapi karena ternyata sekolah tersebut sedang melakukan simulasi tatap muka, jadi kami harus melakukan secara luring. Jadi kami harus beradaptasi kembali dengan media yang telah kami buat dan juga dengan siswa yang kami jumpai dengan tatap muka.